Halo semua. Di sini ada saya, Mufi, dan saya Salmanah Ramdan Tias. Ya, di sini kita akan berbincang-bincang ya, berdasarkan hasil atau pengalaman yang telah didapat oleh Salma, karena dia sudah pernah mengikuti suatu kegiatan ya. Nah, mungkin nanti akan secara lebih rinci, secara detail kita akan tanya-tanya apa sih kiat-kiat, kemudian pesan-pesan gitu kan, khususnya ketika kita sudah memiliki atau sudah pernah mengalami. Harapannya nanti di kemudian hari teman-teman atau adik-adik angkatannya Salma bisa mengikuti jejak Salma. Seperti itu Salma? Ya, mungkin langsung saja ya, mungkin bisa perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Salmanah Ramdan Tias dari kelas 12. Oke, mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait dengan lomba yang pernah diikuti oleh Salma? Terkait lomba yang kemarin saya ikuti itu adalah lomba lawatan sejarah. Waktu itu lombanya itu diadakan seleksi. Jadi yang pertama membuat karya tulis ilmiah sejarah di rumah. Waktu itu sudah ditentukan temanya juga. Kemudian setelah membuat karya tulis ilmiah tersebut diseleksi lagi. Jadi dari 70 sekolah yang mengikuti seleksi dengan membuat karya tulis ilmiah sejarah, kemudian diseleksi lagi menjadi 44 karya tulis ilmiah sejarah yang kemudian diikutsertakan dalam kegiatan luring di salah satu hotel. Oh ya, jadi itu yang tadi lolos tingkat provinsi seperti itu. Iya. Oke. Kemudian apa yang membuat Salma tertarik untuk mengikuti lomba tersebut? Yang buat saya tertarik itu yang pertama itu emang dukungan dari guru pembimbing, Bu Mufi. Waktu itu yang memberikan saya kayak PDF ya Bu ya, waktu itu PDF itu diberikan terkait permohonan peserta mengikuti seleksi. Nah, di situ saya langsung minat, langsung pengen tahu aja, pengen ikut aja. Wah, itu hal yang baru buat saya. Jadi saya pengen langsung ikut. Oke, jadi ini memang sebelumnya itu belum pernah mengikuti kegiatan seperti ini tadi ya, lomba lawatan sejarah seperti itu? Belum pernah sama sekali. Apalagi bikin karya tulis ilmiah itu baru pertama kali. Tapi alhamdulillah kita bisa membawa nama baik SMK Dirgantara Putra Bangsa tingkat provinsi seperti itu ya. Nah, jadi buat teman-teman semua, adik-adik yang nanti bergabung di SMK Dirgantara, bisa kita contoh bersama bahwa ternyata kita tidak boleh takut untuk memulai seperti itu, walaupun sebelumnya belum pernah. Kemudian kita harus tetap semangat seperti itu. Oke. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa ternyata ada beberapa step. Nah, jadi adakah faktor pendukung lain ya terkait dengan proses Salma dalam mengikuti lomba? Oh ya, selain bikin karya tulis ilmiah, nah itu karya tulis ilmiah ini juga disesuaikan dengan tema yang diangkat dari tahun. Waktu itu temanya itu pada awal abad 20. Jadi saya juga bikin nyari sumbernya itu terkait tema yang diambil di awal abad 20. Kemudian pas kegiatan luring, jadi diseleksi lagi untuk diambil 18 besar untuk kegiatan lawatan sejarah tingkat regional beserta dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur pada saat itu. Kemudian untuk pendukungnya lain itu pas kegiatan luring. Jadi di kegiatan luring itu juga dilihat dari keaktifan para peserta. Nah, waktu itu seperti pada saat para peserta menanyakan tentang materi yang diberikan kepada narasumber, nah itu juga dilihat dari situ selain karya tulis ilmiah yang dibuat. Nah, jadi garis bawahnya di sini tuh selain karya yang sudah dibuat oleh Salma, kemudian juga ada kemampuan dalam membawakan atau mempresentasikan seperti itu. Nah, ini menjadi poin plus dari sekolah kita, di mana ketika ada banyak mata pelajaran yang sangat mendukung untuk mengembangkan
kemampuan kita dalam berbicara di depan umum seperti itu. Nah, itu juga satu-satunya SMK swasta yang mewakili Sleman seperti itu ya. Nah, itu juga menjadi cerminan kita, jangan sampai kita minder seperti itu. Kita SMK swasta seperti itu, tapi ternyata kakak tingkat kita itu pernah lolos bersaing bersama SMA SMK negeri seperti itu. Bagaimana kesan Salma selama mengikuti kegiatan tersebut? Jadi adakah sesuatu yang mungkin bisa menambah kemampuan Salma selain kemampuan yang sudah dimiliki sebelumnya? Banyak, saya dapat banyak banget. Senang sih sama kegiatan itu, ketemu sama teman-teman yang ambisiusnya tinggi banget. Mereka tuh sangat berpikir kritisnya tinggi sekali, apalagi dalam mereka nanya tentang kepada narasumber tentang materi yang diberikan. Kemudian di situ juga saya terpengaruh sama teman-teman dari sekolah lain yang ketika saat itu kita kan ada sesi seperti debat, jadi itu benar-benar kelihatan banget kalau mereka sangat berpikir kritis. Nah, itu yang membuat saya juga tambah semangat sih. Kalau teman saya yang lain dari sekolah lain bisa ini, maka saya juga harus bisa kayak gitu. Nah, itu juga betul ya. Jadi ketika kita melakukan kegiatan di luar, kemudian kita bisa mengukur diri kita sendiri. Walaupun ketika kita di sekolah, kemudian kita merasa, oh bahwa aku bisa nih di sekolah di sini, saya bisa menjadi yang terbaik. Coba sekali kita melihat keluar, bagaimana kita dengan kemampuan-kemampuan yang lain. Apalagi kan Jogja itu kan sangat banyak ya situs-situs sejarah, kemudian juga sama halnya dengan jurusan kita pariwisata. Nah, itu juga sangat relate seperti itu. Jadi kita jadi menjadi banyak teman, banyak kemampuan yang bisa berkembang seperti itu, daya kritis, dan itu sangat penting ya sebagai kita generasi muda supaya bisa mengembangkan sikap kritis, kemudian peduli seperti itu. Oke, jadi memang sangat banyak manfaatnya seperti itu Salma. Nah, kemudian nih, tadi kan sudah banyak, ada proses, kemudian ada kesan, dan mungkin yang akan saya tanyakan di sini itu adalah mungkin ada pesan gitu ya. Jadi kan karena nanti Salma sudah naik kelas 12, harapannya kan adik-adiknya juga bisa mengikuti juga sama. Kiranya adakah pesan untuk adik-adik ini? Pesannya untuk adik-adik yang sekarang kelas 11 ataupun besok yang kelas 10, dan saya kalau kalian diikutkan dalam kegiatan lomba, apalagi lomba lawatan sejarah ini besok di tahun 2022, nah, kalian bisa aja kalau kalian nggak bisa, misalnya saya nggak bisa nih membuat karya tulis ilmiah, nggak apa-apa, nggak usah takut. Ini juga wadah untuk belajar kalian, sama seperti saya dulu juga baru pertama kali ini buat karya tulis ilmiah, jadi nggak usah takut. Ini buat bekal juga buat kalian. Kemudian harapannya juga semoga besok kedepannya kita juga bisa mendapatkan prestasi yang lebih daripada yang sekarang. Ya, betul. Jadi silahkan untuk adik-adik semua yang nanti akan bergabung dengan kita sama-sama mengembangkan diri, entah itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah seperti itu. Jangan pernah takut apabila kita belum pernah melakukan sesuatu. Jangan pernah takut melakukan hal yang baru. Seperti itu Salma, mungkin kita cukupkan untuk bincang-bincangnya. Semoga nanti Salma selalu sukses selalu, kemudian pantang menyerah semuanya. Oke, terima kasih.